Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini kita akan praktek untuk mengetahui feeling sebelah kiri jarak dekat. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang cara mengetahui feeling sebelah kiri ketika di dalam jarak dekat, dan banyak sekali respon yang masuk. Termasuk di antara respon-respon tersebut meminta saya untuk praktek bila di jalanan umum atau ketika sedang parkir misalnya. Hari ini kita akan coba praktek ketika parkir dengan feeling sebelah kiri ketika mepet dengan mobil lain, apakah terlihat dengan jelas. Oke, kita ulang kembali ya. Di sini saya menggunakan kertas seperti ini, saya gulung, lalu saya beri perekat di sini, dan seperti ini modelnya. Katanya kemarin contohnya terlalu kecil dan tidak terlihat. Oke, hari ini kita buat lebih besar, semoga dapat terlihat dengan jelas ya. Di situ saya sudah memberi tiang penanda, bisa terlihat ya tiangnya ya. Posisinya sejajar dengan spion dan bemper depan. Oke, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini. Saya taruh sejajar seperti ini, dan saya sejajarkan lagi dengan spion. Ya, sejajar dengan spion saya dan sejajar dengan bemper depan saya. Oke, lalu kita lihat dari dalam. Sekarang kita lihat dari dalam, posisinya tiang tersebut berada sejajar dengan mana. Kalau mata saya sejajarnya, saya lihat seperti ini ya, sejajarnya ya. Dan kita beri penanda seperti ini. Ya. Bila di mata saya tandanya seperti itu, mungkin di kamera berbeda ya. Tetapi di mata saya, ketika saya duduk posisi seperti ini, saya melihat tiang tersebut sejajar dengan tanda yang saya beri ini. Oke, langsung kita praktek bagaimana caranya dan apakah ini bekerja dengan baik. Sebelumnya saya akan mengamankan tiangnya terlebih dahulu. Oke, kita akan tes berjalan apakah bekerja dengan baik. Saya akan coba ketika saya sedang parkir di belakang mobil lain, apakah bekerja dengan maksimal. Oke, jalan seperti biasa dulu di sini. Kita akan cari mobil yang parkir di tepi jalan, apakah bekerja dengan baik. Oke, sepertinya ada di depan kita kendaraan yang parkir. Kita akan coba parkir di belakangnya. Oke, mepet trotoar aja mungkin ya. Ya, sekarang space saya dengan mobil di depan, kalau kita perhatikan masih lumayan jauh. Sekitar berapa meter ini? Sekitar 2 meter ya. Jaraknya sekitar 2 meter, tetapi di dalam kabin terlihat sangat dekat sekali. Padahal masih ada space, kita masih bisa maju. Kita coba rapat ya. Ya, oke, ketika bumper bagian bawahnya sudah tidak terlihat lagi, ini artinya jarak kita sudah sangat dekat sekali dengan mobil di depan kita. Oke, kita akan keluar dari parkiran ini. Apakah titik ini bekerja dengan baik? Mungkin mundur sedikit. Ketika kita parkir seperti ini, posisinya sedikit rapat ya, dengan di depan masih ada space sebenarnya sekitar setengah meter. Untuk keluar dari parkiran ini, kita bisa mundur sedikit. Kalau bisa, setir ini sedikit kita arahkan ke sebelah kiri. Kita mundur seperti ini, kita arahkan ke kiri sedikit. Ya, sudah cukup. Lalu kita maju. Lihat tandanya yang sudah kita buat tadi. Ya,
Ya, saat ini sudah lepas dari di depan kita senterannya, maka ini sudah bisa kita balas setirnya. Ya, cukup mudah ya. Cukup bisa dipahami. Jadi seperti itu cara kerjanya. Mungkin kita coba lagi ya. Kita coba cari parkiran lain. Berbelok dulu di sini. Untuk contoh kita bisa pakai lagi nih, ada mobil parkir di sini ya. Misalnya saja kita parkir seperti ini. Ya. Jarak mobil saya dengan mobil di depan cukup dekat ya. Kalau saya lihat-lihat masih ada space sekitar setengah meter di depan kita. Ini adalah jarak yang aman. Kita akan coba apakah titik ini bekerja lagi. Kita akan coba mundur sedikit, lalu kita akan keluar dari posisi kita sekarang. Arahkan sedikit ke kiri. Ya, lalu kita maju seperti biasa. Langsung balik ke kanan. Ya, oke. Saat titik ini sudah lepas dari bodi mobil itu, maka ini sudah bisa kita balas seperti ini dan tidak kena. Dari dalam terlihat seolah-olah seperti ingin kena ya, atau terlalu dekat jaraknya. Sebenarnya ketika kita berada di luar, kita masih bisa lihat space yang cukup lumayan besar untuk kita melewatinya. Hanya saja kita memiliki ketakutan ketika di dalam kabin, memiliki rasa tidak percaya diri. Mungkin kalian bisa gunakan titik ini sebagai untuk pelajaran saja. Ketika sudah mahir, kalian tidak perlu gunakan titik ini lagi, hanya untuk belajar saja. Kalau sudah mahir, ya tidak perlu. Ini sudah bisa kalian lepas dan bisa mengira-ngira sendiri walaupun tanpa titik. Kalau sudah terbiasa, feelingnya sudah diuji, maka tidak ada yang sulit ya. Akan aman-aman saja. Yang penting kalian sudah mahir terlebih dahulu sebelum melepas titik yang sudah kita buat ini tadi. Saya contohkan lagi di sini. Di sini ada seperti rombong ya. Kita perhatikan contohnya saja, kita parkir seperti inilah. Rapat dengan rombong ini. Ya. Saat kita berada di posisi seperti ini, untuk keluarnya pun mudah, supaya kita tidak mengambil jalur terlalu jauh ketika berbelok ke sebelah kanan. Titik ini akan bekerja dengan baik. Oke, kita akan keluar. Seperti biasa, mundur sedikit. Kita arahkan setir sedikit ke arah kiri seperti ini. Kita mundur sedikit. Ya, sudah cukup jaraknya. Kita bisa maju dan balas setirnya. Ya, saat bodi dari rombong ini sudah melewati dari tanda yang kita buat, maka kita sudah bisa balas setir mobil kita seperti ini dan diluruskan. Cukup mudah ya. Cukup mudah, dan saya rasa kalian dapat dengan mudah mempraktekkan di rumah. Saya sudah pernah buat tutorial sebelumnya, tetapi hanya saya gunakan marka-marka kecil saja untuk latihan. Dan hari ini itu adalah praktek yang mungkin kalian bisa terapkan ketika kalian berada di jalanan yang sempit misalnya. Lalu ketika kalian parkir di jalanan yang sempit pula, atau ketika dalam parkiran yang lumayan padat, yang kalau kita rasa-rasa di sebelah kiri sulit diperkirakan posisinya berada di mana, cara ini adalah cara yang paling efektif. Oke, mungkin segitu saja video yang bisa saya share hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tuliskan pada kolom komentar. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tuliskan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil.
Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.